Nah. Belum masuk deh. Udah aku stop kok. Belum juga. Silakan. Nah, Oh, sorry, maaf. Diputar dulu kameranya. Oke. Assalamualaikum, Mas Agam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ya, Ulfi. Alhamdulillah. Masuk. alhamdulillah. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu, Mbak ya. Meskipun beberapa hari ya demam, batuk seperti itu. Tetap semangat ya, Mas Agam ya. Mas Agam, kita Insya akan Allah harus eh, semangat selalu, Mbak. sehat selalu. Kita akan bahas kehalalan makanan vegan ya, Mas Agam ya. Insya Allah ya, sambil ngobrol-ngobrol santai ya, Mbak Ulfi di Ya, minggu pagi ini. oke. Ya. Ditunggu sebentar ya, Mas Agam ya. Siap, monggo, santuy, Mbak Ulfi. Miring dia pakai kamera. Oke. Gitu dong. Rekan Dakta seperti biasa di setiap bulannya, setiap pekan kedua kita akan bincang halal bersama Halal Corner. Tentunya berbagai apapun dalam kehidupan kita tentunya harus halal baik secara bahannya, cara mendapatkannya dan lain sebagainya agar hidup kita tetap memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya di pagi hari ini rekan Dakta kehalalan makanan vegan. Nah, tentunya untuk rekan Dakta apa itu makanan vegan? Kita akan membahasnya hingga ke pukul 9 nanti. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami. Kami live Instagram di @radiodakta dan di @agam_gmg. Nah, certified halal auditor tentang kehalalan makanan vegan sudah hadir di live Instagram kami. Assalamualaikum Mas Agam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Alhamdulillah masuk, suara lancar semua. Alhamdulillah Monitor. lancar. Tentunya semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini lancar juga Mas Agam ya. Amin, ya rabbal alamin ya, seperti Amin. itu. Lancar aja Baik. ya, sampai nanti selesai siarannya. Baik. Mas Agam kita akan membahas kehalalan makanan vegan. Nah, sebenarnya apa itu vegan, Mas? Kan banyak orang mungkin tahu vegetarian saja nih, Mas. Silakan. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan Dakta juga. Nah, untuk vegan sendiri atau pola pola makan vegan itu adalah pola makan yang mana seseorang itu hanya mengkonsumsi sayuran, biji-bijian, dan produk olahan nabati saja, tidak mengkonsumsi sesuatu yang bersumber dari hewani, termasuk juga produk turunan hewani lainnya seperti telur, madu, susu seperti itu. Kalau vegetarian kan kita tahunya seperti ini ya Mbak Ulfi. Tidak konsumsi daging namun telur, susu, sama madu mereka masih toleransi. Cuma kalau vegan ini sudah sangat strict sekali, sudah sangat ketat, jadi hanya mengkonsumsi yang bersumber dari nabati dan produk olahan nabatinya saja. Seperti itu Mbak Hmm. Ulfi. Baik. Nah, ini cukup ekstrim tidak sih, Mas Agam, jika kita istilahnya menganut sistem vegan ini? Oh, insya Allah mah nggak ekstrim Mbak Ulfi karena beberapa dari masyarakat kita juga memilih untuk menjadi vegan dengan alasan ya
menurunkan asupan kolesterol, menurunkan asupan lemak jenuh seperti itu dan juga meningkatkan apa namanya asupan serat pangan juga seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Hanya Hmm. saja dari saya catatan sebagai masyarakat yang menganut vegan seperti itu tetap harus mengkombinasikan makanan, minuman yang dikonsumsinya sehingga bisa tercapai asupan gizi seimbang. Ya, kurang lebih respon dari saya seperti itu, Baik. Mbak. Nah, tentunya apa manfaatnya dan plus minusnya jika kita mau sistem vegan sebelum kita nanti ke halal ya Mas Agam ya silakan. Iya, ya plus minusnya tadi seperti itu. Untuk plusnya ya kita mengurangi apa namanya, mengurangi emisi CO2 ya, karena kan kalau dari proses hulunya seperti itu, dari peternakan, proses penyembelihan, dari rumah potong hewannya itu kan menghasilkan emisi seperti itu, menghasilkan emisi CO2. Jadi untuk yang masyarakat menganut vegan, dia bisa membantu mengurangi emisi CO2 yang dikeluarkan ke lapisan atas ozon kita seperti itu, Mbak Ulfi. Yang pertama, Mhm. kemudian yang kedua ya tadi sebagai penganut vegan, plusnya positifnya dia bisa meningkatkan asupan serat pangan, yang mana serat pangan ini bermanfaat sekali bagi tubuh kita seperti itu, karena kita tahu sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serealia itu sebagai sumber serat pangan. Mhm. Baik. Kemudian yang positif lainnya lagi mengurangi lemak jenuh, yang mana lemak jenuh, kolesterol adalah musuh kita bersama yang ada di usia sudah agak berumur seperti itu. Nah, jadi untuk menjadi vegan untuk yang sudah berumur itu diperbolehkan saja kalau memang pantangannya adalah kolesterol dan lemak jenuh. Hmm. Negatifnya ya hanya saja ini apa namanya, akan kekurangan asam amino yang bersumber dari hewan. Jadi oleh karena itu untuk mensiasatinya adalah dengan mengkonsumsi berbagai macam ya tadi berbagai macam buah-buahan, serealia dan juga sayur-sayuran yang memang mengandung asam amino yang beragam seperti itu. Hmm. Dikhawatirkannya defisiensi asam amino tertentu seperti itu, Mbak Ulfi, untuk Hmm. negatifnya menjadi vegan. Mhm. Baik, tapi untuk mendapatkan asam amino selain dari hewan apakah juga bisa ini? Ya, bisa untuk berasal dari berbagai macam tumbuhan, cuma seperti itu untuk lebih lanjutnya bisa dikonsultasikan ke ahli gizinya masing-masing di klinik. Baik. Nah, tentunya vegan ini sudah lama banyak masyarakat yang menganutnya atau banyak banyak baru-baru ini, Mas Agam? Sepertinya sudah cukup lama ya Mbak Ulfi, karena beberapa public figure pun juga ada yang sudah menganut vegan seperti itu. Sudah memang sudah gaya hidup lama, bahkan dari saya kuliah 2011 pun ya mata kuliah gizi pun juga sudah membahas tentang vegan, Mbak Ulfi seperti Mhm. itu. Nah, tentunya sebagai certified halal auditor ini, nah tentunya kalau melihat vegan ini halal atau haram ini? Tergantung ininya dulu Mbak Ulfi, tergantung tadi kan, karena untuk apa, di negara kita sudah ini ya sudah terbit sistem jaminan produk halal seperti Mhm. itu, yang mana untuk pelaku usaha yang menghasilkan produk vegan ya harus memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal yang sudah ditetapkan. Ya harus memenuhi kriteria bahan, apakah bahan-bahannya sudah dipastikan semua kehalalannya, kemudian untuk PPH, proses produksi halalnya, apakah fasilitas produksi, alat masak, kemudian peralatan penyajiannya itu sudah halal dedicated atau belum. Kalau misalnya sudah pernah dipakai untuk mengolah bahan dari babi turunannya Mhm. dan kemudian dipakai untuk mengolah produk vegan, ya terjadi kontaminasi antara najis berat dengan produk vegannya tadi yang sedang diolah. Mhm. Seperti itu, Mbak Baik. Ulfi. Harus Nah, memenuhi kriteria bahan, fasilitas produksi, dan produk sesuai dengan sistem jaminan produk halal. mhm, baik. Nah, kalau vegan yang halal apa saja nih, Mas?
Vegan yang halal tadi ya Mbak Ulfi untuk konsepnya semua produk halal adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan juga dari fasilitas produksi, alat-alat produksi yang juga itu halal dedicated atau hanya diproduksi untuk produk halal saja seperti itu dan sebaiknya memang pelaku usaha yang memproduksi produk vegan ya mensertifikasi halal produk vegannya ke lembaga terkait yang berwenang Hmm. seperti itu karena seperti diingatkan lagi di Undang-Undang Jaminan Produk Halal pasalnya lupa pasal 4 kalau nggak salah produk yang masuk beredar diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal termasuk produk vegan ini juga dikenakan kewajiban bersertifikat halal. Hmm, baik. Jadi jangan kira vegan tuh hanya sekedar tumbuhan saja halal, tapi kalau Iya. kepengolahannya tidak benar jadi haram ya. Betul sekali Mbak Ulfi. Misalnya bikin capcay vegan, ternyata Hmm, membuat capcaynya ditambahkan angciu, ditambahkan arak untuk meningkatkan aroma capcaynya itu, nah berarti terjadi kontaminasi juga tuh Mbak Ulfi dengan bahan iya. yang tidak halal. Udah mau bikin capcay vegan halal, tapi ditambahkan angciu, ditambahkan arak untuk meningkatkan aromanya ya jadi nggak halal seperti itu. Meskipun hanya satu tetes ya, Bapak Iya, Ibu itu tetap tidak halal. iya baik. Nah, anjing ataupun tadi itu kan dari hewan ya, berarti bukan vegan lagi dong. Oh, angciu itu Mbak, itu dari sumber nabati Mbak, sumber nabati Hmm, yang hmm, sumber gula. Bahan nabati yang yang memiliki sumber gula seperti itu difermentasi hmm, oleh yeast, mikroorganisme tertentu untuk menghasilkan minuman beralkohol atau alcoholic beverage seperti hmm. itu Mbak Lucy. Nah, baik. Jadi harus hati-hati rekan Dakta jangan mentang-mentang vegan itu dari tumbuhan, eh, tapi tidak bisa masuk ke jurang haram ini ya. Tergantung dari pengolahannya kita, eh, bahan-bahan yang digunakannya pun juga harus dilihat juga ya, Mas Agam ya, Iya, perlu dilihat penambahnya juga ya. karena kan penambahnya, karena kan untuk yang vegan ini juga kan nggak mau ya Mbak Ulfi makan makanan yang meskipun itu sumbernya sayuran semua, biji-bijian semua, rasanya hambar. Yang vegan pun juga tetap ditambahkan perasa-perasa atau ditambah perisa supaya ya produk makanan vegannya itu ya ada rasanya gitu, ada rasa savory, ada sedap-sedapnya seperti itu. Jadi untuk perasanya itu pun juga perlu dikritisi kehalalannya seperti itu. Mhm. Baik. Perasa, seasoning, bumbu-bumbunya untuk membuat produk vegan seperti Mhm. itu Mbak Ulfi. Meskipun Baik. itu bumbunya bumbu dari kaldu jamur ya tetap aja harus dicek kehalalannya. Baik. Nah, dari garam gula pun juga harus dicek halalnya ya, apakah pengolahan garam itu halal atau gulanya juga halal ya? Oke, kalau garam sebenarnya itu kalau dia pure dari NaCl seperti Hmm. itu dari pengolahan laut sebenarnya itu masuk ke positive list ya Mbak Ulfi seperti itu bersumbernya dari air laut kemudian ditambah KiO3 atau ditambahkan iodin seperti itu. Nah, itu sebenarnya termasuk bahan tidak kritis. Namun untuk gula, karena gula kan prosesnya panjang ya Mbak Ufi Iya. dari diekstrak itu dari tebunya, kemudian tebunya yang awalnya ekstraknya itu butek, kemudian pada saat pengolahan selanjutnya dimurnikan terlebih dahulu. Pemurniannya menggunakan arang aktif, yang mana arang aktif ini bisa bersumber dari tulang, batu bara, atau mungkin dari kayu, tempurung kelapa. Nah, kalau dari tulang, apakah arang aktif untuk menjernihkan atau memurnikan gula ini dari tulang hewan yang halal atau tidak. Kemudian menggunakan resin penukar ion. Resin penukar ion ini untuk tadi membantu pemurnian gula yang awalnya butek jadi gula putih bersih gitu, apakah resinnya ditambahkan gelatin atau tidak. Kemudian terkadang juga ditambahkan enzim dextranase juga untuk proses pemurnian gulanya. Memang panjang Mbak Ufi kalau proses gula ini meskipun kelihatannya ya kan gula dari tebu, Mas Iya, Agam gula simpel kan ya. dari tebu nggak masalah. Dan prosesnya panjang dari tebu sampai gula yang bentuknya sudah kristal itu. Mhm. Baik. Masa mau makan gula aja harus menelusuri segitu panjang, Mas Agam?
Panjang, memang memang Mbak Ulfi, karena kan di Indonesia menganut proses sertifikasi halal itu berdasarkan ketertelusuran. Jadi ya ketertelusuran dari proses awalnya sampai ke proses yang akhir banget, dari tebu yang memang itu kayak begitu sampai Mm-mm. ke gula pasir yang bentuknya sudah kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu memang panjang, memang dari tebu sampai ke gula pasir itu ada proses ekstraksinya, dari ekstraksi kemudian dikristalisasi sampai kristalisasi sampai menghasilkan gula seperti itu. Sebenarnya nggak cuma dua proses itu saja, sebenarnya lebih panjang, cuma kalau dijelasin semua nanti keburu habis Mbak Ulfi. Udah lagi ada iklan. Baik, jadi ini proses panjang yang sangat luar biasa, tetapi memang tidak ada salahnya ya jika kita istilahnya tahu dulu lah memang prosesnya seperti itu, Mas Agam ya. Iya, betul sekali Mbak Ulfi. Karena memang kita kan sebagai muslim perlu cermat terkait semua produk yang masuk ke tubuh kita, apalagi aspek kehalalannya. Dan tak lupa aspek toyibnya juga. Mm-mm. Baik, kami mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami. Ini juga ada pertanyaan melalui Instagram, Mas Agam, ada rekan Nining Astrini. Kalau untuk diabetes misalkan, balik lagi untuk vegan ini aman atau tidak sih Mas Agam? Untuk diabetes, untuk diabetes gula. Oh, mohon Penderita diulang lagi diabetes Mbak ya. Ulfi, mau hmm, Penderita diabetes untuk aman atau penderita tidak diabetes. vegan ini? Vegan. Sebenarnya untuk vegan ini ya saya kembalikan lagi ke jurnal gizi seperti itu. Untuk vegan memang untuk diabetes memang disarankan ya, karena kan beberapa serat pangan yang terkandung di sayuran, kemudian di beberapa buah-buahan itu membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Seperti itu Bu Nining, jawaban dari saya ambil dari jurnal gizi yang pernah saya baca ya Bu, seperti itu. Mhm. Jadi konsultasi gizi ya Mas Agam ya. Iya nih, aku nih auditor. Auditor jadi gizi ya, berhubung saya dulu pernah baca jurnal gizi, sekilas ada info seperti itu, jadi kita saling sharing saja di sini Mbak Mhm, Ulfi. mhm. Baik, kami mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Mas Agam, kita jeda sejenak sambil menunggu rekan Dakta yang ingin bergabung melalui Instagram Santai. kami di @radiodakta dan kami akan hadir kembali setelah informasi berikut ini. Ini dulu, coba. Lampunya kurang kencang. Masih rada-rada. Masih suaranya rada-rada. Hah? Kalau kita biasanya banyaknya begitu. Aneh-aneh. Iya. Ini kalau kita ganti lampu yang lebih terang kayak gitu bisa nggak sih Bang?
lebih ini nggak? Menurut lo gimana bang? Jadi mata gue sakit tapi matiin aja deh. Hikmah aja bang. Kalau jadi vegan susah banget ya. Pengen makan bakso, pengen makan ini. Minyak halal. Oh, minyak. Oh, iya. Minyak halal berarti vegetarian. Udah, sih. Oh, kan minyak, minyak VCO, minyak VCO. Virgin coconut oil, VCO. Oh iya.
Oke, Dakta, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama Halal Corner. Ini terkait dengan kehalalan makanan vegan. Rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 dan tentunya ini masih bersama Mas Agam. Mas Agam, Ya, monitor Mbak ya, Ulfi baik. masuk. Nah, ini kan ada vegan tidak hanya tumbuhan saja secara utuh ya, tetapi ada prosesnya. Nah, kalau VCO ini kan eh, coconut oil ya, minyak kelapa ya. Ya, Nah, ini virgin bagaimana untuk coconut oil. tapi ini Minyak juga bisa kelapa ya untuk parawan. virgin coconut oil ya, bener ya? Ya, Ya. Nah, ini untuk kehalalannya bagaimana? Tentu kan banyak masyarakat yang kehalalannya. Nah, kita melancarkan lihat lagi. Mm-mm. BAB-nya dan lain sebagainya. Bagaimana ini, Mas? Ya, tergantung ini ya Mbak Ulfi proses pengolahannya tadi si virgin coconut Hmm. oil itu tergantung metodenya Kak. Karena eh, setelah pernah baca terkait virgin coconut oil itu ada 3 metode pengolahan. Ada yang metodenya itu dipancing oleh virgin coconut oilnya, ada yang metodenya itu dengan pemisahan atau apa seperti itu didiamkan selama beberapa lama kemudian terpisah sendiri itu virgin coconut oilnya. Nah, kemudian ada lagi pembuatan virgin coconut oil dengan metode enzimatis. Nah, untuk yang kritis kehalalannya adalah yang pembuatan virgin coconut oil dengan metode enzimatis ini Mbak Ulfi karena kan enzim itu kan sumbernya bisa dari hewani, bisa dari mikroorganisme seperti itu. Kalau untuk yang metode lain melalui pemisahan saja didiamkan itu sepertinya tidak masalah secara kehalalan. Namun kalau saya sebagai auditor harus melihat lagi secara keseluruhan proses dari awal sampai ke akhirnya. Hanya saja tadi kembali lagi yang kritis kehalalannya adalah pembuatan VCO dengan yang metode enzimatis. Seperti itu Hmm. Mbak Ulfi. Baik, jadi memang harus ditelaah lebih lanjut lagi begitu, Mas Anggap ya. Iya, tergantung prosesnya tadi, tergantung bahan bakunya, bahan tambahannya, Mhm, bahan penolong proses produksinya. mhm. Baik. Tapi istilahnya kalau dari labelnya aja saja bisa tidak untuk kita konsumsi, Mas? Dari labelnya saja, tergantung labelnya dulu Mbak Ulfi itu labelnya label yang official atau tidak seperti itu. Kalau itu labelnya memang diakui secara legal sesuai Mhm. dengan apa namanya perundang-undangan seperti itu. Nah, kita bisa telusuri itu produknya itu di website info.halal.go.id garis miring cari garis miring atau di website halalmui.org. Nah, di situ kita tinggal ketik saja produknya VCO, mereknya dari siapa, produsennya mana, sudah halal atau belum, masa berlaku sertifikatnya masih fresh atau sudah expired seperti itu, Mbak Ufi. Mhm. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga mungkin di luar dari kehalalannya terkait dengan vegan. Vegan bisa dikonsumsi dari usia berapa dan seberapa jauh pengguna vegan pada usia produktif ini? Ya, untuk pertanyaan terkait itu Mbak Ulfi ya, monggo Bapak Ibu menanyakannya ke ahli gizi seperti Hmm. itu atau ahli dietesian Mhm. yang sudah tersertifikasi seperti itu karena di situ di luar kewenangan saya untuk menjawab. Baik, kami juga mengundang Bisa Dakta untuk ditanyakan bergabung ahli bersama gizi kami yang ya. ada di aplikasi kesehatan seperti Mhm, itu. mhm. Kami juga mengenalkan data untuk bergabung bersama kami di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 Nah, tentunya kalau kita mengolah bahannya sendiri, vegan ini bagaimana, Mas? Sebenarnya kalau mengolah bahan sendiri kan kita kan bisa ini ya Mbak Ufi, kita bisa tahu sendiri itu bahan-bahannya sudah dipastikan kehalalannya, kita bisa memastikan sendiri setiap bahan yang digunakan itu sudah masuk ke database
halalnya Kementerian Agama atau belum, seperti itu. Jadi kita lebih yakin memang akan kehalalannya untuk produk yang kita buat sendiri, terutama produk vegan ini, seperti itu. Mhm, baik. Nah, ini juga menjadi apa? Tapi kalau misalkan ada apa namanya semacam catering ya, yang apa penyedia makanan restoran khusus vegan ini bagaimana, Mas? Nah, ini dia eh complicatednya. Karena kan kita tahu ya, Mbak Ulfi, untuk restoran, catering menunya sangat banyak. Hmm. Variannya juga bermacam-macam. Nah, ini yang perlu kita kritisi kehalalannya, karena kan prosesnya prosesnya itu panjang ya untuk di catering maupun restoran, dari proses pembelian bahannya, apakah pembelian bahannya hanya untuk bahan-bahan yang halal saja, sudah dipastikan kehalalannya, kemudian pada saat proses penerimaan bahan seperti apa di usaha catering restonya, kemudian saat penerimaan bahan dilanjutkan proses produksinya seperti apa, menggunakan bahan-bahan yang halal kah, kemudian fasilitas produksi yang khusus untuk memproduksi produk halal kah, atau fasilitas produksinya dipakai bergantian untuk memproduksi bahan yang dari babi dan turunannya, kemudian dipakai Mhm. untuk produksi produk halal. Nah, kita kan tidak tahu seperti itu. Kemudian proses penyajiannya, apakah alat penyajiannya hanya untuk produk halal atau bergantian dengan produk yang tidak halal. Nah, karena complicatednya ini, Mbak Ulfi dan rekan Dakta semua, nah, catering dan restoran itu sebaiknya mendaftarkan usahanya untuk disertifikasi halal, seperti itu. Bahkan Mhm. untuk restoran itu mesti harus ada prosedur, tidak boleh membawa makanan dari luar seperti itu, karena nanti akan mengkontaminasi kehalalan produknya itu. Seperti itu, Mbak Ulfi, saking complicatednya sertifikasi halal untuk restoran dan catering, Mhm. seperti itu. Mhm. Mhm. Baik. Nah, tentunya vegan tuh kan nabati ya, Mas ya. Apakah semua nabati Iya, itu halal? nabati. Semua nabati kalau memang sumbernya fresh halal, sumbernya nabati segar, kacang-kacangan segar, kemudian buah-buahan segar seperti itu. Mhm. Namun untuk catatan saja, untuk bahan nabati satu ini truffle ya, ini Mhm. Mbak Ulfi, Mhm. truffle itu kan jamur mahal seperti itu. Jamur Mhm. mahal yang dia itu tumbuh ke dalam tanah, kemudian dia itu musiman dan sangat beraroma seperti itu. Biasanya travel ini dari Eropa, dari Perancis seperti itu. Nah, meskipun travel ini bahan segar ya, rekan dakta semua, namun proses pemanenan travel ini menggunakan bantuan, mohon maaf, menggunakan bantuan hewan anjing, babi untuk memanen si travel yang tumbuh ke dalam tanah ini. Jadi anjing sama babi itu sebagai detektor, seperti itu, detektor ini travelnya ada di mana nih, ada di tanah sebelah mana. Nah, dia itu membantu proses pemanenannya si travel. Jadi ada kontaminasi antara travel yang awalnya halal dengan tadi bersentuhan dengan ya mungkin tadi liurnya anjing, karena mungkin sambil digigit-gigitin seperti, kemudian sama babinya juga yang membantu proses pemanenan travel. Seperti itu, Mbak Ulfi, sebagai Mhm. pengetahuan kita semua saja. Mhm. Ya, ini ada rekan Siva 0891 bertanya, ada produk namanya Vegan Pork. Ada sertifikat MUI-nya. Bagaimana ini? Coba dipastikan lagi untuk produknya, karena di fatwa MUI sendiri ya, Mbak Ulfi, Mhm. fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, kemudian diperkuat lagi di SNI 99.004 tahun 2021 tentang persyaratan umum pangan halal Mhm. untuk produk
Aduh, sampai batuk saya. Tapi bukan corona, insya Allah. Nah, karena untuk produk yang ke sesuatu yang diharamkan, misalnya produk yang menggunakan nama babi atau Mm-mm. menjurus ke sesuatu nama Homer seperti itu tidak bisa didaftarkan sertifikasi halal. Misalnya untuk yang simpel saja seperti ini, hamburger itu tidak bisa didaftarkan sertifikasi halalnya Mbak Ulfi karena Mhm. masalah penamaan tadi. Hamburger, kemudian vegan pork, nah itu tidak bisa didaftarkan sertifikasi halal karena sudah jelas ya vegan pork. Iya. Kemudian meskipun sumbernya daging sapi tetap saja menggunakan nama bacon yang itu umumnya ke babi seperti itu. Untuk Mhm. kemudian bir 0% alkohol itu pun tidak bisa didaftarkan sertifikasi halal. Nah, coba untuk rekan daftar kembali dicek lagi itu logo halalnya asli atau palsu alias abal-abal seperti Mhm. itu. Baik. Nah, ini ada rekan Sentiko bertanya Mas Agam bagaimana menyatukan persepsi atau mungkin mengadakan semacam operasi pasar sehubungan dengan kehalalan sebuah produk makanan dan siapa saja instansi yang berwenang mengawasi produk halal sebuah barang ini. Oh, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, untuk terkait pengawasan, kemudian operasi pasar, nah itu instansi pemerintah yang berwenang adalah BPJPH di bawah Kementerian Agama. BPJPH atau kepanjangannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, lembaga inilah yang mengurusi segala-galanya terkait sertifikasi halal dari proses registrasi, kemudian proses pencetakan sertifikat halalnya, sampai ke pengawasan jaminan produk halal setelah suatu pelaku usaha atau suatu perusahaan sudah memiliki sertifikat halal. Jadi nggak seperti itu ya, Bapak Ibu sudah punya sertifikat halal, sudah enak-enak saja, sudah boleh mengubah bahannya lagi, tidak. Tetap akan ada pengawasannya dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun untuk operasi pasar mungkin BPJPH akan bersinergi dengan kementerian terkait, misalnya dengan Kementerian Perdagangan kah atau dengan Kementerian Pertanian seperti itu yang mengawasi peredaran daging-daging yang ada di pasar. Jadi BPJPH ini di bawah Kemenak akan bersinergi dengan kementerian lain untuk pelaksanaan jaminan produk halal ini, Mbak Ulfi. Karena kan targetnya adalah Indonesia sebagai pusat halal dunia di tahun 2024. Seperti itu. Mhm. Mhm. Baik. Nah, tentunya semua pihak juga perlu mengawasi produk-produk halal yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita membahas VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, kalau minyak zaitun, nah ini bagaimana? Minyak zaitun. Nah, minyak Ya. zaitun kita lihat aja sebenarnya Mbak Ulfi dari proses pengolahannya Mhm. karena kan bahannya kan sudah jelas halal ya kalau dari sumber bahannya. Kemudian buah zaitun juga ada di dalam Al-Qur'an seperti Mhm. itu. Nah, kalau saya ambil dari sumber bahan positif list, Mbak Ulfi positif list, MUI, kemudian diperkuat di keputusan Menteri Agama 1360 tahun 2021 tentang bahan yang sudah dipastikan halal seperti itu. Nah, tertulis itu minyak zaitun murni masuk ke daftar positif listnya MUI dan juga di regulasi Kementerian Agama seperti itu. Namun kalau minyak zaitunnya sudah ditambahkan bahan-bahan kritis yang lain, nah itu Mhm. mengakibatkan status produk akhirnya pun juga berubah seperti itu. Kalau minyak zaitun murninya insya Allah halal. Ya. Tapi untuk prosesnya bagaimana? Kan kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Iya, prosesnya kita tidak tahu bisa kita kalau saya sebagai auditor ya Mbak Ulfi saya akan memintakan ya dokumen tadi diagram alir proses pengolahan dari buah zaitun sampai Mhm. terekstrak itu minyak yang sudah
dibotolkannya. Apakah ada proses-proses yang kritis atau diragukan kehalalannya. Nah, saya akan menanyakan ke pelaku usaha. Namun kalau sudah termasuk atau sudah tercantum nih Mbak Ulfi bahan Mhm. minyak zaitun murni itu di daftar positif listnya MUI dan juga di keputusan Menteri Agama 1360, nah itu sudah dipastikan halal karena sudah dikaji oleh ahlinya serta expertnya masing-masing. Mhm. Baik. Jadi memang apa namanya perlu lebih ketelitian juga ya, Mas Agam ya. Betul sekali, butuh ketelitian kita juga dan juga butuh kita juga banyak-banyak baca juga terkait Mhm. regulasi kehalalan yang berlaku di Indonesia. Mhm. Baik. Nah, untuk mengecek produk-produk halalnya di mana tadi Mas bisa diinformasikan kembali? Oh, di info.halal.go.id garis miring itu slash ya Mbak Ulfi, lupa Mhm. saya. Iya slash. Ya, slash cari slash lagi. Nah, di situ. Itu database-nya kehalalan produk dari Kementerian Agama, namun untuk ketetapan halal MUI bisa dicek di halalmui.org di bagian search produk halal seperti itu, pencarian produk halal tinggal kita klik aja nama merek produknya apa, nanti keluar di situ setelah kita enter minyak merek sekian sekian sekian, nomor sertifikat halalnya berapa, dari produsen Mhm. siapa, masa berlakunya sampai kapan, seperti itu. Baik. Nah, tentunya kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 ini terkait dengan kehalalan vegan. Jadi rekan Dakta meskipun tumbuhan-tumbuhan itu halal, tapi pengolahannya pun harus benar. Benda-benda apa saja yang memang dikatakan halal atau tidak juga perlu diperhatikan ataupun cara mendapatkannya nih yang paling penting Mas Agam ya dari si Nah vegan ya itu ini ya. mah sudah jelas kita semua setuju. Cara mendapatkannya ya sama saja untuk proses ini kalau Mhm. kita samakan dengan daging itu ya Mbak Ulfi, cara cara penyembelihannya ya harus sesuai syariat Islam, jangan makan Mhm. daging yang misalnya kita beli di pasar buru-buru gitu kemudian abangnya nyembelihnya cepet-cepet Mhm. ternyata ayamnya itu matinya karena kecemplung air panas bukan karena penyembelihan, nah itu sudah termasuk bangkai seperti itu, jadi sudah tidak halal lagi itu dagingnya seperti itu. Mhm. Iya, tapi Atau kita misal sapinya Mhm. dikumpulkan Baik. Nah, Mas Agam, kita boleh tidak sih menjadi vegan? Apakah itu pilihan juga, Mas? ya nggak apa-apa, dipersilahkan. Dipersilahkan kalau memang ingin menjadi vegan tadi, namun ya tetap memperhatikan asupan makanan dan minuman yang akan dikonsumsinya. Karena bagaimanapun tetap harus asupan yang kita makan harus memenuhi kaidah gizi seimbang, ya vitaminnya cukup, mineralnya cukup, proteinnya cukup, kemudian kandungan lemak dan karbonnya pun juga cukup, seperti itu untuk melakukan aktivitas tubuh sehari-hari. Mhm. Baik. Nah, mungkin apa nih Mas tipsnya atau juga himbauan juga kepada rekan data agar kita bisa jadi vegan tetapi juga sesuai dengan syariat Islam. Silakan. Nah, untuk himbauannya Bapak Ibu untuk yang ingin menjadi vegan namun tetap sambil ingin menjalankan syariat Islam seperti itu ya, kembali lagi ke himbauan saya di awal siaran ini Mhm. untuk mengkonsumsi produk vegan dari pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, yang sertifikat halalnya itu yang sah dan juga masih berlaku seperti itu. Karena tadi produk vegan meskipun sumbernya dari tumbuhan, proses pengolahannya apakah ditambahkan bahan yang tidak halal kita tidak tahu atau Mhm. mungkin diolah bergantian dengan alat yang dipakai untuk mengolah
babi dan turunannya, seperti itu juga kita tidak tahu, seperti itu. Kita harus memastikan kehalalannya produk vegan yang kita beli melalui sertifikat halal dari pelaku usaha produk vegannya. Mhm, baik. Meskipun kita buat sendiri ataupun kita catering ya dari restoran tetap harus memantau apakah itu halal atau tidak. Mas Agam, terima kasih sudah berbincang bersama Daftar di pagi hari ini, Mas Agam. Sama Mbak Ulfi, Baik. senang bisa bincang dengan daftar setelah 1 tahun yang lalu. Baik, sukses selalu dan kita semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk data. Sukses terus, Mas Agam. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin.